Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika Nabi Muhammad sakit, istri dan keluarga lainnya berusaha mengobati beliau. Asma adalah orang yang meramu obat-obatan. Ramuan itu diberikan kepada Siti Aisyah untuk diminumkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam Senin, Rasulullah minum obat yang diminumkan oleh Siti Aisyah. Dan alhamdulillah pada pagi harinya Rasulullah agak segar. Karena merasa agak baikan, beliau pergi ke masjid untuk berjamaah sholat subuh dengan dituntun perlahan-lahan oleh Ali bin Abi Thalib dan Fadil bin Abbas. Sampai di masjid, sholat subuh telah dimulai oleh Imam Abu Bakar. Melihat kedatangan Rasulullah, para jemaah termasuk Abu Bakar mundur untuk diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Rasulullah dengan memberi isyarat agar sholat tetap diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan Rasulullah sholat berjamaah di antara para jamaah lainnya. Dan selesai sholat, beliau berkata, api neraka telah dinyalakan, fitnah telah datang sebagai kedatangan malam yang gelap gulita. Maka berpeganglah pada sesuatu yang dihalalkan oleh Al-Quran, dan jangan mengharamkan sesuatu melainkan yang diharamkan oleh Al-Quran. Dikutik oleh Allah atau dikutuk oleh Allah yang menjadikan pekuburan menjadi masjid. Mendengar nasihat Rasulullah, gembiralah hati kaum muslimin dan mengira bahwa Rasulullah telah benar-benar sehat. Dan ternyata hal ini semata-mata sebagai sholat berjamaah yang terakhir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selesai berjamaah dan memberi nasihat, Rasulullah bergegas pulang ke rumah. Dan sampai di rumah, beliau merasa ajalnya hampir tiba. Maka kepala beliau disandarkan di pangkuan Siti Aisyah sambil berdoa, Allahumma a'inni sa'imauti, yang maksudnya, ya Allah, tolonglah aku di dalam sakaratul maut. Dan kemudian posisi Rasulullah masih di pangkuan Siti Aisyah sambil memohon dan menerawang ke atas, dan beliau berucap, bal arrafiku a'la, yang maksudnya bahkan Tuhan yang maha tinggi. Pada saat itulah Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir dalam pangkuan istrinya Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah pun berteriak, menangis, dan didengar oleh perempuan lain. Hari itu, hari Senin, Rasulullah wafat dalam usia 63 tahun. Dan Rasulullah berjuang menyebarkan dan mengembangkan dan memperjuangkan agama Islam agar tersebar ke seluruh dunia. Pada akhir hayat Rasulullah, beliau mengajarkan ibadah haji kepada umatnya, yakni dalam haji wada, yakni haji pamitan atau
haji perpisahan. Dengan demikian, beliau telah berjuang mengajarkan Islam selama 23 tahun. Dan perjuangan panjang Rasulullah SAW membuahkan hasil, yakni kemajuan dan perkembangan agama Islam ke negara-negara lain yang sekarang kita nikmati. Bahwa Rasulullah SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi dalam usia 63 tahun. Bahwa umat Islam kehilangan pemimpin dunia yang menjadi panutan bagi seluruh umat Islam yang sampai sekarang dan sampai besok di akhir zaman. Ada kelahiran, pasti ada kematian. Inilah kenyataan hidup di dunia. Sebelum Rasulullah wafat, datanglah seseorang yang menagih utang Rasulullah sebanyak 3 kali atau 3 dirham. Dan diberikanlah uang dirham itu kepada orang yang menagih utang tersebut. Dengan demikian, meninggalnya Rasulullah tanpa membawa utang sedikit pun, termasuk pula tidak meninggalkan harta benda atau kekayaan yang melimpah. Dan Rasulullah telah meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai pegangan hidup manusia. Dan Rasulullah dikenang dan dihargai jasa-jasanya. Dan sejarah pun mencatat Rasulullah sebagai pemimpin umat di seluruh dunia. Dan warisan berupa kekayaan batin atau kekayaan rohani lebih mahal harganya daripada warisan harta benda. Dan agama Islam menjadi maju dan berkembang di seluruh dunia karena perjuangan Rasulullah SAW. Demikianlah kisah tentang wafatnya Rasulullah SAW.